bukan hanya untuk memanggil orang sholat. Jadi pada suatu ketika ada sahabat Nabi dikejar sama jin. Ya, seperti yang disampaikan oleh guru kita, guru Kiai Haji Muhammad Haris Hakam. Beliau bercerita, jadi ada sahabat Nabi yang dikejar-kejar sama jin sampai ke tengah padang pasir. Jinnya kagak takut, makin berani. Akhirnya sahabat Nabi ini dia mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu jinnya langsung lari. Dalam riwayat tersebut, dalam hadis tersebut, lari sampai terkencing-kencing. Paham nggak maksudnya? Terbirit-birit. Saking ketakutannya dia nggak sadar, akhirnya kencing di celana itu. Kenapa? Gara-gara dengar suara azan. Nah makanya nih, kalian yang dengar suara azan bukannya datang nunggu sholat malah pergi, bisa jadi kalian jangan jin. Ya, paham? Nah, apa sih keutamaannya azan? Ini saya buat menghirohkan, itu semangat, membuat menyemangati kalian yang laki-laki khususnya nih, yang udah balik ataupun yang belum balik, ya, untuk berlomba-lomba untuk mengumandangkan azan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adzana, berarti man adzana, barang siapa yang azan, dia mengumandangkan azan, lis salati, untuk melakukan sholat. Jadi pas waktu sholat datang dia azan nih, ya. Sab'a sinina, selama 7 tahun dia istiqomah dawam selama 7 tahun muhtasiban, dia ikhlas hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti ini ya, muhtasiban, dia hanya mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kataballahu lahu, maka Allah menulis bagi dirinya, si tukang azan itu, si muazzin itu, baro'atan minan nar, terbebas dari api neraka. Mau nggak, Mat? Mau nggak terbebas dari api neraka? Terbebas dari neraka, mau nggak? Mau. Iya, rajin-rajin. Gini. Perhatiin, kalau kita masuk surga dari jalur sedekah, kita belum pada punya uang, udah pada kerja nih. Itu ada punya belum kan? Uang kan dari orang tua kan? Semua juga kan? Ya, dari jalur sedekah itu masih sulit. Ya. Nah, kita bisa masuk surga, kita bisa terbebas dari api neraka lantaran kita mengumandangkan azan, tapi syaratnya muhtasiban, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti itu, lagi nih, ada lagi banyak keutamaannya. Berarti yang kedua, hadis dari Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adzana, gimana sih? Man adzana, barang siapa yang azan, sintai asyara kasanatan, selama 12 tahun. Tadi kan 7 tahun. Nah sekarang lebih lama lagi dia, 12 tahun dirinya itu didedikasikan untuk mengumandangkan azan. Wajabat lahul jannah, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi dirinya itu surga. Tuh, mari. Gara-gara cuma azan bisa masuk surga. Wajabat, Allah mewajibkan dirinya masuk ke dalam surga. Nah, makanya yang udah balik, ya, yang udah balik, dia ihsan, semuanya jaki, zikri, yogi, galbi, mereka. Lagi? Gama, iya gama. Iya, berlomba-lomba untuk mengumandangkan azan. Kenapa? Karena wajabat lahul jannah, Allah mewajibkan dirinya kalau istiqomah itu masuk ke dalam surga. Kalau di dalam kitab Nasohil Ibad, waktu itu dibaca di Al-Ma'mun, ya, salah satu musuhnya setan, ya. Jadi setan itu mengumandangkan peperangan, permusuhan dengan beberapa orang.
salah satunya muadzin. Artinya setan gak berani sama kita apabila kita sering-sering mengumandangkan azan. Tapi syaratnya tadi muhtasiban, ya ikhlas hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu, ya yang lain juga ikutin ya. Berlomba-lomba untuk mengumandangkan azan. Kalau dalam hadis lain dikatakan ini, orang yang sering mengumandangkan azan lehernya panjang, nanti ada tandanya di akhirat. Artinya bukannya leher panjang kayak soang, gitu, bukan. Atau leher panjang kayak gerabah atau kayak ontak, bukan. Tapi nanti dia ada perbedaannya, yang membedakan dia dengan orang-orang lain yang tidak suka mengumandangkan azan. Artinya camat, di sini suka azan di akhirat kelihatan atau camat, mana palanya leher panjang, bukan. Pahri gitu, mana pahri gitu? Oh leher panjang, dulunya azan bukan. Tapi nanti ada perbedaan yang Allah berikan, ya, terhadap orang-orang yang suka azan, seperti para penghafal Quran yang mana Allah berikan mahkota, ya, mahkota di akhirat nanti dalam surga, gitu, ya. Apa nih? Semangat ya, masih semangat lagi. Yang lain juga, yang lain saya itu kecil, yang belum ada balik belajar, sama orang tuanya belajar. Kalau disuruh kuncut hari Jumat azan rebutan, saya bu. Jangan tunjuk-tunjukkan, dia aja bu, gitu, ya. Paham nih? Nah, terakhir. Salah satu firdil ansyi yaumana dzilla illa dzilluh. Ada tiga firdil ansyi yang dia mendapatkan naungan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naungan tau ya? Naungan itu tempat neduh. Kalian sekolah, tadi berangkat, kan panas banget pulangnya. Ya, nanti di akhirat digambarkan matahari itu tingginya 1 jengkal. Ini matahari jaraknya itu bisa miliaran kilometer. Panasnya udah kayak digarap di atas kompor, ya? Kayak digarap di atas kompor. Nanti di akhirat itu sejengkal, tapi kita bisa merasa adem. Orang yang mendapatkan naungan yang merasa adem banget nanti di akhirat, ya, pada hari itu, pada hari kiamat. Yang pertama imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua muadzin, batin. Yang kedua adalah muadzin, orang yang suka azan, panik. Itu panas banget, nanti yang lain kepanasan nih. Yang pada ada azan kepanasan, orang begini panas banget. Tapi nanti ketika orang yang tukang azan, orang-orang yang lain pada kepanasan, dia merasa adem. Kenapa? Karena ada naungan. Allah berikan peneduh. Peneduhnya apa? Yaitu al-arsh. Arshnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bikin dia merasa adem. Teduh kayak dipayungin. Kayak orang lagi kepanasan, kita berdiri di bawah pohon di lapangan. Adem kan ya? Adem, jalan pada panas. Nah, itulah keutamaan orang-orang yang suka azan. Nah, yang ketiga apa? Wa qari'ul Qur'an. Nih, berarti semua nih. Wa qari'ul Qur'an, orang yang suka baca Quran. Makanya dia pada ngaji masa ikro yang kecil, jangan males ngaji. Kalau kalian udah bisa baca Quran, pahalanya 1. Udah bisa baca Quran, lancar, pahalanya 1 huruf 1. Tapi kalau kalian belum bisa, masih terbata-bata, masih susah, ya, kalian masih susah nih, bacanya masih terbata-bata, itu pahalanya 2. Yang 1 pahala baca, yang kedua pahala belajar. Kalian belajar walaupun dalam keadaan sulit buat belajar. Jadi jangan males ya, semuanya nih yang ada di sini, yang kecil-kecil ataupun yang udah pada besar nih, yang gede-gede, jangan malas untuk belajar baca Al-Quran. Fi kulli lailatin mi'atai ayatin, ya. Pada setiap malam 2 ayat. Ya, baca jadi tiap hari walaupun lagi ngaji sama bocor, di rumah baca malam 1 halaman. Nanti besok ngaji lagi bocor. Gitu, ya. Yang belum bisa baca jangan males, jangan berkecil hati. Tadi coba ya. Sama nih, tarik, sini. Ya,
Jadi jangan malas untuk belajar baca Al-Quran. Nanti kalau udah bisa baca Al-Quran, orang tuanya enak nanti di akhirat. Kirimin mulu, ya kirimin bacaan Al-Quran. Ya, kirimin bacaan Al-Quran, kirimin bacaan Al-Quran. Ya, jadi nanti orang tua kalian berhasil apabila kalian menjadi anak yang soleh dan ya, maqala wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa minnahu wa billahi nasiha. Wa la syukru lana yusalli ila wajhika karim wa 'azim sultanik. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وسبحنا واستغفرنا وصلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدينا منا وارسلا ورحمة من مواهب فضلك نازلة ورحمتك لا نقدمها ونهديها إلى حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وحيا جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين بسم الله رب العالمين وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا ولمن توسل إلينا ولمن اتصل بنا ولمن أحبنا ولمن أوصانا بالدعاء خصوصا إلى المتصدقين والمتصدقات في مصلى بيت المتقين ونخص خصوصا إلى أهل المصلى بيت المتقين وخصوصا إلى المرحوم والمرحومة لما ذكر في الأول وأنت أعلم بأسمائهم ونخص خصوصا إلى أموات الحاضرين والحاضرات في هذا المكان ارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنة وتغفر لهم السيئات وتدخلهم الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والعصيان اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والطير إنك على كل شيء قدير اللهم أمورنا وأمور والدينا وأمور أستاذنا وأمور مصلى بيت المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أزواجنا وذريتنا قرة أعين إماما ربنا هب ذرية طيبة إنك سميع الدعاء في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم Amin.